Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak Mulyana, kita memasuki pembelajaran 3, tema 2, subtema 3 di kelas 5 tentang memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Mari kita simak. Kegiatan pembelajarannya adalah melalui teks, siswa mampu menjelaskan informasi yang terkait dengan pertanyaan apa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Lalu dengan diskusi, siswa menjelaskan akibat yang terjadi jika masyarakat tidak bertanggung jawab atas masalah sampah. Kegiatan pembelajaran selanjutnya melalui teks dan menyimak penjelasan guru, lalu dilanjutkan dengan diskusi, siswa mampu menjelaskan cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Dan dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Kompetensi yang dikembangkan ada sikap, yaitu menghargai perbedaan pendapat, sikap bertanggung jawab atas permasalahan di lingkungan sekitar, dan sikap menghargai kegiatan usaha orang lain. Pengetahuan yang akan dikembangkan adalah masih terkait dengan kata tanya dan fungsinya, kemudian akibat yang terjadi jika masyarakat tidak bertanggung jawab atas masalah sampah, dan juga pengetahuan tentang cara menghargai kegiatan orang lain atau usaha dalam memperkuat kesatuan dan kesatuan bangsa. Pemetaan kompetensi dasarnya meliputi bahasa Indonesia, PPKN, dan juga IPS. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui teks siswa mampu menjelaskan informasi dengan pertanyaan apa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang kedua, dengan diskusi, siswa mampu menjelaskan akibat yang terjadi jika masyarakat tidak bertanggung jawab atas masalah sampah. Yang ketiga, dengan membaca teks dan menyimak penjelasan, siswa mampu mengidentifikasi jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Dan yang keempat, dengan membaca teks, bacaan, serta menyimak penjelasan, siswa mampu menjelaskan cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Nah, ini ya. Ini adalah contoh kegiatan usaha orang lain, yaitu memulung sampah. Ada ya di sekitar kita. Nah, masalah sampah menjadi masalah yang umum dihadapi masyarakat di kota atau daerah manapun. Berikut adalah berita yang menyajikan upaya seorang pemimpin daerah untuk mengatasi sampah. Jadi, Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Jadi, agar masyarakat sadar dengan kebersihan lingkungan, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah, disingkat GPS. Lurah Babakan Pasar Rokib Al-Hudri menyatakan GPS ini merupakan program pemerintah Kota Bogor tahun 2016. Program ini bertujuan agar Kota Bogor terbebas dari sampah, karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua, jelas Pak Kepala Desa atau Pak Lurah. Rocky berharap ke depannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit. Nah, dari teks tadi, jawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tadi ya. Yang pertama, di mana? Yang kedua, apa masalah yang dihadapi? Tiga, bagaimana? Mengapa? Dan apa keuntungannya jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah? Ini kamu bisa diskusi dengan kelompokmu lalu sampaikan hasilnya. Nah, berikut ini ada beberapa contoh gambar. Apa itu ya? Nah, sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Tahukah kamu, ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali? Betul itu, kita biasa menyebutnya pemulung. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang masih dapat diolah. Benda-benda itu disetorkan kepada orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna.
Nah, berikut ini beberapa gambar benda hasil daur ulang. Nah, contoh pertama ini dari bekas bola ya, bisa dijadikan gantungan kunci. Nah, gambar kedua di bawah teks itu ada botol dijadikan dompet ya. Nah, kemudian di sampingnya ada kaleng tong ya, itu dijadikan tempat pembakaran atau apa itu ya. Dan di bawahnya ada gambar tas ya, tas dari bekas makanan ya, atau apapun dari saset gitu ya, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh kecil ya. Kemudian ada teks menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Ini sudah pasti. Kenapa? Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Contoh pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen yang disebut distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh, agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui distributor. Nah, ketiga pelaku ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Coba temukan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya, bahas bersama teman dan guru. Kamu bisa simak teks selanjutnya ya. Oke, nah ini tantangannya. Apa pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung? Apa pula pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang? Yang ketiga, bagaimana cara menghargai jasa para pemulung? Yang keempat, bagaimana cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang? Yang kelima, apa akibatnya jika kita tidak menghargai kegiatan orang lain dalam usaha ekonomi? Dan yang keenam, diskusikan dengan keluargamu cara-cara menghargai jenis usaha pembuat benda-benda daur ulang. Oke, selesai pembelajaran di kali ini. Oke, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.